Sejarah Kalimantan menggambarkan perjalanan sejarah Pulau Kalimantan dimulai sejak zaman prasejarah ketika manusia ras Australonesia memasuki daratan Kalimantan pada tahun 8000 sebelum Masehi. Hingga sekarang, sisa tengkoraknya ditemukan di Goa Babi di liring Gunung Batu Buli, Kampung Rundu, Desa Lambung, Kabupaten Tabalong, dan Gua Niah di Sarawak. Pertama kali Pulau Kalimantan memperoleh namanya daripada kata Sanskrit Kalamantana yang berarti pulau bercuaca terbakar, yakni pulau yang panas suhunya untuk menerangkan iklim tropikalnya yang panas dan basahnya. Oleh dunia internasional adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Kata Kalimantan dibagi menjadi 3 kosakata. Yang pertama, Ka, yaitu masa, musim atau waktu. Li, aliran sungai. Dan mantan, mendidih, memusing, membakar, sehingga nama eksinonim Kalimantan. Borneo adalah nama alternatif untuk Pulau Kalimantan dan muncul akibat salah lafal pedagang Portugal yang diikuti oleh orang Eropa lainnya pada abad ke-17 terhadap nama Brunei. Brunei menurut negara Kartagama atau Dahwaruni, pada masa itu Brunei merupakan salah satu pelabuhan dagang penting untuk produksi kehutanan. Lorenzo dan Games yang pertama mengunjungi pulau ini tahun 1518. Dalam penggunaan internasional, nama Brunei yang lebih banyak digunakan dalam konteks Indonesia. Istilah ini seringkali dipakai untuk merujuk Pulau Kalimantan secara keseluruhan, termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei. Sebanyak perbandingan kata Kalimantan yang sebagian besarnya merupakan bekas wilayah kerajaan Banjar dipakai untuk merujuk ke bagian pulau yang diadministrasi oleh Indonesia. Nama lain Borneo adalah Bona Fortuna. Pulau Kalimantan ini juga dikenal di seluruh dunia dengan nama Borneo, yaitu sejak abad ke-15 Masehi. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneo, bahasa Latin Rebolanus camphora, yang mengandung tarfetin, bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper. Kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan jadinya kemudian disebut oleh para pedagang dari Eropa sebagai Pulau Borneo atau Pulau Penghasil Borneo. Di zaman Hindia Belanda, Kalimantan dikenal sebagai Borneo yang diambil dari Kesultanan Brunei. Ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal. Dalam surat Pangeran Tamzidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak residen Belanda di Banjarmasin, ia menyebutkan Pulau Kalimantan, tidak Pulau Borneo. Ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih dikenal daripada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geografi keadaan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Gunung Kanibadu yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Lingfran. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas,
1143 km. Di Kalimantan Barat Indonesia, Sungai Barito 880 km. Di Kalimantan Tengah Indonesia, Sungai Mahakam 980 km. Di Kalimantan Timur Indonesia, Sungai Rajang 562,5. Di Sarawak Malaysia. Kalimantan adalah paru-paru dunia. Paru-paru merupakan anggota tubuh yang memiliki peran besar dalam menyongkong kehidupan. Julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Julukan yang menjadi kebanggaan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan areal hutan terluas di dunia, dan otomatis karena hal itu juga Indonesia menjadi salah satu negara penyedia oksigen alami terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015 areal hutan di Indonesia mencapai 128 juta hektar. Namun sayang, setiap tahun luas ini terus berkurang. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh maraknya kebakaran hutan yang terjadi dan juga penebangan hutan secara ilegal untuk kebutuhan industri maupun bisnis ataupun pribadi. Julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia perlahan mulai tak bersinar. Lantas apa yang harus dilakukan agar Indonesia kembali mematenkan dirinya sebagai paru-paru dunia? Tidak bisa dipungkiri, hutan merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran sangat vital bagi kelangsungan hidup organisme. Peran hutan antara lain sebagai tempat cadangan air hingga sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki kemampuan untuk melepas oksigen sebagai zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Meskipun begitu, tidak semua hutan memiliki kemampuan untuk menjadi paru-paru dunia. Kadang kita sebagai warga biasa merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Padahal yang merusak adalah mereka yang menebang hutan dan membakarnya dan membiarkannya gersang dan tidak melakukan penanaman kembali atau penghijauan. Sebagai orang awam, masalah seperti ini selalu dibebankan pada pemerintah karena beranggapan pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan. Padahal nyatanya tidak selalu demikian. Kebakaran dan juga penebangan hutan secara ilegal oleh masyarakat sekitar dan membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah kesalahan fatal yang dilakukan karena merusak tempat tinggal satwa di hutan dan makhluk hidup seperti mikroorganisme. Dengan membakar areal hutan untuk membuka lahan juga menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan banyak saudara kita menjadi sakit. Membuka lahan dengan membakar bukanlah solusi, akan tetapi kalian yang membakar menjadi salah satu perusak dan pengganggu kehidupan banyak makhluk hidup di muka bumi ini. Apakah kelakuan seperti ini dalam agama kalian disuruh atau dilarang? Apakah menjadi pahala atau kebaikan atau dosa yang akan dipertanggungjawabkan? Sesuatu yang dilakukan lebih banyak mudaratnya atau keburukannya sebaiknya jangan dilakukan karena semua agama mengajarkan seperti itu. Itu sebabnya pemerintah melakukan tindakan himbauan dan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan. Marilah kita bersama-sama sadar dan membantu pemerintah, dan kita lebih pintar dalam menerima berita fitnah politik karena politik sangat halus dan sangat tajam. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah memfitnah pemimpin karena kebijakannya. Waspada, banyak berita hoak, dusta, fitnah yang sudah direkayasa setajam-tajamnya agar kita tidak merasa bahwa kita sudah luka berlumuran darah. Agar kita semua lebih pintar dan lebih paham tentang politik, tonton video YouTube Denny Siregar. Saya cukupkan video saya ini. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekiranya bisa memberikan masukan di kolom komentar video saya ini.